Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Komang Somarada dengan NIM 2211031267. Nah, di vlog kali ini saya akan membahas soal UAS psikopedagogi beserta jawabannya. Nah, soal yang pertama yaitu jelaskan pentingnya evaluasi dalam pendidikan dan pembelajaran. Uraikan 3 prinsip utama dalam pelaksanaan evaluasi pembelajaran yang baik. Contohnya objektivitas, kontinuitas, keseluruhan, atau konferensi. Soal yang kedua, jelaskan secara singkat 4 macam evaluasi pendidikan, yaitu penempatan, formatif, sumatif, dan diagnostik. Mengapa evaluasi formatif penting dilakukan secara berkala selama proses pembelajaran? Yang ketiga, jelaskan konsep kejenuhan dalam belajar atau learning saturation dan faktor penyebabnya. Soal 4, bagaimana cara mengatasi kejenuhan belajar? Soal kelima, jelaskan konsep psikosomatik dalam pendidikan. Bagaimana kondisi psikologis seperti stres dapat mempengaruhi kondisi fisik peserta didik atau pendidik. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal 1. Evaluasi dalam pendidikan dan pembelajaran sangat penting karena melalui pengukuran yang sistematis, kita dapat mengetahui sejauh mana tujuan pembelajaran tercapai, memberikan umpan balik untuk perbaikan metode dan materi sekaligus motivasi siswa dalam proses belajarnya. Agar evaluasi benar-benar mendukung, peningkatan kualitas pelaksanaan harus berpegang pada 3 prinsip, yaitu objektivitas, di mana instrumen dan kriteria penilaian disusun secara jelas, terukur, dan bebas dari bias subjektif, sehingga hasil dapat dipercaya. Yang kedua ada kontinuitas, yakni evaluasi dilakukan secara berkesinambungan, baik harian, mingguan, maupun bulanan untuk memantau perkembangan siswa dari waktu ke waktu, menyesuaikan strategi pembelajaran yang dinamis, dan yang ketiga ada keseluruhan, yang berarti evaluasi tidak hanya menilai aspek kognitif saja, tapi juga ranah efektif, yaitu sikap, motivasi, dan psikomotor, yaitu keterampilan, sehingga bekal informasi yang diperoleh mencerminkan gambaran holistik tentang pencapaian kompetensi siswa, mempengaruhi kondisi fisik peserta didik atau pendidik. Jawaban untuk soal nomor 2 yaitu 4 macam evaluasi dalam pendidikan meliputi yang pertama, evaluasi penempatan yang dilakukan di awal untuk menentukan tingkat kemampuan dasar siswa sehingga materi dan kelompok belajar dapat disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Yang kedua ada evaluasi formatif yang berlangsung secara berkala dalam proses pembelajaran melalui kuis, tugas, diskusi, atau observasi untuk memantau pemahaman, mendeteksi miskonsepsi, dan memberikan umpan balik sehingga perbaikan dapat dilakukan tepat waktu. Yang ketiga ada evaluasi sumatif yang dilaksanakan di akhir 1 unit atau periode untuk menilai pencapaian keseluruhan kompetensi siswa melalui ujian, proyek akhir, atau portofolio. Dan yang keempat ada evaluasi diagnostik yang bertujuan untuk mengidentifikasi akar penyebab kesulitan belajar siswa agar intervensi yang diberikan lebih tepat sasaran. Evaluasi formatif penting dilakukan secara berkala karena umpan balik yang rutin memungkinkan guru dan siswa menyesuaikan strategi belajar dengan cepat, mencegah akumulasi kesalahan, serta menjaga motivasi dan keterlibatan siswa sepanjang perjalanan pembelajaran. Kemudian jawaban dari soal nomor 3. Kejenuhan dalam belajar atau learning saturation adalah kondisi ketika kapasitas kognitif dan emosional siswa telah mencapai titik jenuh sehingga kemampuan mereka untuk menyerap informasi baru menurun drastis, ditandai dengan rasa bosan, lelah mental, dan penurunan konsentrasi. Faktor penyebabnya meliputi durasi sesi belajar yang terlalu panjang tanpa jeda istirahat memadai sehingga otak tidak memiliki waktu untuk memproses ulang materi.
Yang kedua ada variasi metode pembelajaran yang minim sehingga aktivitas menjadi monoton, beban materi yang terlalu berat atau langsung masuk ke konsep kompleks tanpa scaffolding, serta tekanan psikologis atau stres eksternal seperti turunan nilai, masalah pribadi, atau lingkungan belajar yang kurang kondusif, yang semuanya berkontribusi pada penurunan motivasi belajar dan efektivitas belajar. Selanjutnya jawaban untuk soal nomor 4. Untuk mengatasi kejenuhan belajar, kamu dapat menerapkan jeda terstruktur dengan teknik Pomodoro, yaitu belajar sekitar 25-30 menit, kemudian istirahat 5-10 menit, sehingga otak punya waktu untuk memproses ulang informasi sambil memvariasikan metode pembelajaran dengan bergantian antara membaca, diskusi, praktik, dan multimedia untuk menjaga minat. Selanjutnya, pecahlah materi-materi besar menjadi bagian-bagian kecil agar setiap pembagian terasa lebih terjangkau dan memberikan rasa pencapaian saat selesai. Lalu sisipkan aktivitas fisik ringan seperti peregangan atau jalan singkat di antara sesi untuk meningkatkan aliran darah ke otak, dan tambahkan juga praktik mindfulness atau latihan pernapasan sederhana sebelum atau setelah belajar untuk menenangkan pikiran dan memulihkan fokus, sehingga keseluruhan strategi ini bekerja sinergi menjaga semangat, konsentrasi, dan efektivitas proses belajar. Dan yang terakhir ada jawaban dari soal nomor 5. Konsep psikosomatik dalam pendidikan mengacu pada hubungan timbal balik antara kondisi psikologis seperti stres, kecemasan, atau tekanan emosional dengan manifestasi gejala fisik pada peserta didik maupun pendidik, di mana stres akademik atau beban kerja yang berlebihan memicu pelepasan hormon kortisol atau adrenalin yang dapat menyebabkan detak jantung meningkat, tekanan darah naik, sakit kepala, nyeri otot, gangguan pencernaan, dan sistem kekebalan melemah sehingga rentan terhadap infeksi. Selain itu, kecemasan berbicara di depan kelas dapat menimbulkan tremor tangan, suara bergetar, dan keringat berlebih. Sementara stres kronis berkepanjangan juga berpotensi menyebabkan insomnia, kelelahan ekstrim, dan penurunan energi, sehingga upaya pengelolaan stres melalui teknik relaksi, manajemen beban tugas, dukungan sosial, serta penciptaan lingkungan belajar yang aman dan mendukung sangat krusial untuk menjaga kesejahteraan mental dan fisik seluruh warga sekolah. Baik, sekian vlog singkat dari saya. Saya ucapkan terima kasih dan saya pamit undur diri serta saya tutup dengan parama Santi. Om Santi, 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 Om.